Bab 1057. Zaman Dewa dan Iblis. Dimensi kehampaan. Harus dikatakan, Mile masih sedikit khawatir tentang tempat ini. Namun, dia sekarang harus mencobanya. Jika tidak, dengan kecepatan normal ingin mencapai alam reinkarnasi, setidaknya puluhan tahun. Dalam beberapa puluhan tahun, bencana 5 dimensi sudah berlalu. Mile tiba-tiba berkata, "Senior, bisa tidak ceritakan sedikit tentang dimensi kehampaan ini sekarang?" Setelah hening sejenak, lantai 9 berkata, "Setelah masuk nanti, kamu akan tahu." Mile terdiam. Orang ini terlalu takut mati. Mile menggelengkan kepalanya, dia hendak masuk. Saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di depannya. Tetua penjaga makam. Melihat orang ini, kelopak mata Mile berkedut. Tetua ini bukanlah orang biasa. Tetua penjaga makam memandang Mile. "Apa yang kamu lakukan?" Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Nona Queen memintaku untuk datang." Lantai 9. Tetua penjaga makam menggeleng kembali. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak diizinkan masuk." Tetua penjaga makam berkata, "Jika itu orang lain, tidak boleh masuk. Tetapi jika kamu ingin masuk, aku bisa membiarkanmu masuk. Hanya saja tempat ini sangat berbahaya bagimu dan kamu yang sekarang tidak cocok untuk masuk." Mile sedikit mengernyit, "Lalu kapan aku baru cocok untuk masuk?" Tetua penjaga makam terdiam. Pada saat ini, sebuah suara dari lantai 9 tiba-tiba terdengar, "Biarkan dia masuk. Dia sangat beruntung, seharusnya baik-baik saja." Tetua penjaga makam melirik perut Mile dan berkata, "Kamu yakin?" Lantai 9 berkata, "Kamu tanya padanya." Mile. Tetua penjaga makam memandang Mile, "Kamu yakin mau masuk?" Setelah berpikir sejenak, Mile mengangguk, "Yakin." Tetua penjaga makam mengangguk sedikit, "Masuklah." Setelah selesai berbicara, dia dan Mile langsung menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, Mile menemukan dirinya berada di kuburan. Langit di sini suram, dengan angin kencang di sekeliling, sangat menyilaukan dan sekilas, ada kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Mile menoleh, melihat tetua penjaga makam. "Senior, tempat macam apa ini?" Tetua penjaga makam melirik Mile, menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Mile terkejut, dan kemudian buru-buru mengikuti. "Senior." Tetua penjaga makam berkata, "Aku seorang penjaga makam." Mile terdiam. Tampak jelas, pihak lawan juga tidak mau berbicara dengannya. Kali ini, tetua penjaga makam berkata lagi, "Kamu ke arah kanan, ribuan mil jauhnya ada sebuah sumur, itu adalah sumur reinkarnasi." Mile ingin menanyakan sesuatu yang lain, tetapi tetua penjaga makam menghilang tanpa suara. Mile mengerutkan kening, "Pergi begitu saja." Lantai 9 berkata, "Pergilah." Mile terdiam sesaat, lalu berbalik dan menghilang di tempat. Dia tidak pergi, tapi langsung meninggalkan dimensi kehampaan. Setelah beberapa saat, Mile datang ke pegadaian Tiandao. Dia mencari Queen lagi, dan Queen menatap Mile. "Ada apa?" Mile berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya itu tempat apa?" Queen memandang Mile, "Kamu sudah ke sana?" Mile mengangguk. Setelah hening sejenak, Queen berkata, "Dia tidak berani memberitahumu." Mile mengangguk. Queen sedikit mengangguk, "Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Tempat itu disebut pemakaman dewa dan iblis." Pemakaman dewa dan iblis. Mile sedikit mengernyit, "Dewa, iblis." Queen duduk, lalu berkata, "Sebelum zaman kuno, ada zaman dewa dan iblis. Dan di atas zaman dewa dan iblis, ada zaman lain yaitu zaman Tiandao." Saat mengatakan itu, dia berhenti, kemudian berkata,
zaman dewa dan iblis, benar-benar dewa dan iblis yang nyata. Mile sedikit terkejut, dewa dan iblis yang nyata. Ada dewa. Queen memandang Mile, ada. Apa kamu tahu mengapa ada begitu banyak supermaster? Karena semakin awal zaman itu, semakin melimpah energi spiritualnya. Di zaman dewa dan iblis, energi spiritual setidaknya 1000 kali lebih melimpah dari sekarang. Dan jika seseorang berkultivasi di lingkungan itu, bahkan seekor babi pun dapat mencapai alam reinkarnasi. 1000 kali lebih berlimpah. Ekspresi Mile sedikit berubah. Jika benar-benar 1000 kali lebih berlimpah, itu terlalu menakutkan. Di lingkungan yang berbeda ini, kultivator pasti berbeda. 1000 kali lipat. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai horor. Pada saat ini, Queen berkata lagi, orang-orang di zaman itu diberkati dengan berkah yang luar biasa. Berkultivasi di lingkungan itu, kecepatan kultivasi mereka tidak terbayangkan. Karena itu, master di zaman itu sangat kuat. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba menatap Mile. Jangan tanya siapa yang lebih hebat antara mereka dengan wanita bergaun polos. Aku tidak ingin membunuhmu. Mile. Queen melanjutkan, di zaman itu, setelah beberapa makhluk kuat mencapai batasannya, mereka dianggap abadi dari batas tertentu. Tentu saja, mereka tidak bisa abadi dalam arti yang sebenarnya. Mile sedikit mengernyit, apa maksudnya? Queen tertawa, sederhananya, beberapa orang di zaman itu, saat mereka sekarat, mereka dapat bertahan hidup dengan cara lain. Mile bertanya, cara apa? Queen berkedip, untuk apa kamu tahu begitu banyak? Mile. Queen berkata lagi, intinya, orang-orang di zaman itu benar-benar sangat kuat, saking kuatnya hingga alam dominion berjalan di mana-mana seperti anjing. Mile bertanya, bagaimana dengan alam escape? Queen menggelengkan kepalanya, di zaman itu, tidak ada alam escape. Ada 2 tingkatan alam di atas alam dominion. Bicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, dan alam escape bisa dikatakan sebagai tingkatan alam tertinggi sejauh ini. Mile bertanya lagi, sekarang siapa yang telah mencapai alam escape? Queen berkata dengan nada ringan, pertanyaan ini harus bayar uang. Mile. Queen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, sebenarnya, lingkungan itu sangat penting. Lingkungan yang berbeda menciptakan kehidupan yang berbeda. Mile ragu sejenak, lalu bertanya, Nona Queen, mereka begitu kuat di zaman itu, mengapa mereka semua menghilang sekarang? Karena bencana 5 dimensi. Queen mengangguk, ya. Mile mengerutkan kening, orang-orang di zaman itu begitu kuat, mereka tidak dapat memblokir bencana 5 dimensi. Queen berkata dengan nada ringan, jika bisa memblokir, mereka tidak akan mengubur diri secara massal. Mile terkejut, mengubur diri secara massal. Queen mengangguk, sebelum bencana 5 dimensi datang, mereka sudah memperkirakannya. Saat itu, mereka mengumpulkan semua master dewa dan master penyihir yang kuat pada saat itu. Orang-orang ini memperkirakan bencana 5 dimensi dan masa depan. Mereka menemukan bencana ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka blokir, sehingga mereka menggunakan metode rahasia untuk menyegel diri mereka sendiri secara kolektif, dan menempatkan diri mereka dan yang lainnya dalam keadaan mati suri. Dengan cara ini untuk menghindari bencana 5 dimensi, dan kemudian menunggu waktu untuk bangkit kembali. Mile bertanya, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Queen mengangguk. Mile berkata dengan suara dalam, Nona Queen, kamu barusan bilang mereka dapat memperkirakan masa depan. Queen tersenyum dan berkata, apakah itu luar biasa? Mile mengangguk. Queen sedikit tersenyum, mereka memang bisa memperkirakan masa depan, dan mereka sangat hebat. Jika tidak, mereka semua pasti sudah mati saat itu.
Mile menggelengkan kepalanya, menghitung masa depan, masih terlalu misterius. Queen tersenyum dan berkata, jangan tidak percaya, seni bela diri dan peradaban di zaman itu jauh lebih kuat dari sekarang. Tentu saja, apa yang mereka sebut menghitung masa depan hanya sebuah perkiraan. Jelas tidak mungkin bisa menghitung detail lintasan umum di masa depan. Namun, walaupun begitu, tetap sangat hebat. Mile terdiam sesaat, lalu berkata, "Senior, kamu barusan bilang mereka sedang menunggu kesempatan untuk bangkit kembali." Queen mengangguk, "Ya." Mile bertanya, "Tunggu kapan?" Queen berkata dengan lembut, "Tunggu seseorang yang dapat menghentikan bencana 5 dimensi itu muncul." Mile terkejut, kemudian tersenyum, "Jangan bilang itu aku." Kelopak mata Queen berkedut sedikit, dia menatap Mile, "Apakah kamu pikir kamu bisa?" Mile tersenyum sinis, "Hanya bercanda." Queen menggelengkan kepalanya, "Orang-orang di zaman dewa dan iblis sangat kuat. Jika mereka bangun secara kolektif, aku tidak tahu apakah itu akan menjadi hal yang buruk atau hal yang baik. Karena sejauh ini, zaman ini sudah cukup kacau. Jika mereka memilih untuk bangun di zaman ini, itu benar-benar kekacauan di atas kekacauan." Mile tiba-tiba bertanya, "Nona Queen, mengapa kamu tahu begitu jelas tentang zaman misterius?" Queen memandang Mile, "Karena saat penyegelan diri secara kolektif di zaman dewa dan iblis, aku ada di sana." Mile berkedip, "Apakah kamu di sana?" Queen tertawa, "Ya, aku melihat mereka menyegel diri secara kolektif." Mile ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Nona Queen, apakah kamu tidak takut dengan bencana 5 dimensi?" Queen menyeringai, "Tebak." Sudut mulut Mile sedikit berkedut, dia ingin memukul orang, tapi tidak bisa. Setelah beberapa saat, Mile bertanya lagi, "Nona Queen, siapa kamu sebenarnya?" Queen tersenyum lebih cerah, "Tebak." Mile. Melihat wajah jelek Mile, Queen menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata, "Jangan tebak siapa aku. Pokoknya, kamu pasti tidak akan bisa menebaknya." Mile mengangguk, "Nona Queen, aku tidak akan mengajukan pertanyaan yang pasti tidak akan kamu jawab. Aku akan mengajukan 2 pertanyaan yang bisa kamu jawab. Orang-orang di zaman dewa dan iblis, apakah mereka akan memilih untuk bangkit di zaman ini?" Queen diam. Mile menatap Queen, menunggu jawabannya. Pada saat ini, Queen berkata dengan nada ringan, "Jika mereka bangun di zaman ini, berarti mereka memperkirakan ada seseorang di zaman ini dapat menghentikan bencana 5 dimensi. Ini merupakan hal yang baik, tapi mereka bangun, berarti dunia akan semakin kacau." Mile mengangguk, "Aku mengerti." Queen memandang Mile, "Kamu tidak boleh merasa bahwa dirimu tidak terkalahkan, atau kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kamu memiliki pendukung besar. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Mile terdiam. Pada saat ini, Queen tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, jangan berpikir terlalu menakutkan juga. Mereka semua sedang tidur lelap sekarang. Jika kamu pergi, tidak terlalu berbahaya." Mile tiba-tiba berkata, "Lantai 9 berasal dari dimensi kehampaan. Artinya, dia berasal dari zaman dewa dan iblis yang legendaris itu." Queen menggelengkan kepalanya, "Dia bukan dari zaman dewa dan iblis, dia cukup istimewa." Mile bertanya, "Apa istimewanya?" Queen tertawa dan berkata, "Kamu tanya sendiri padanya." Mile menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Orang ini tidak akan pernah mengatakannya. Saat sampai di pintu, Mile tiba-tiba berhenti. Dia menoleh untuk melihat Queen. "Di dunia ini, apakah ada orang dari zaman Tiandao?" Queen mengangguk, "Ya, dan kamu pernah berkontak dengannya." Mendengar ini, Mile tertegun. Bersambung.